Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat baik, keadaan sehat dan luar biasa di dalam Tuhan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru. Untuk pagi hari ini kami berterima kasih buat penyertaan-Mu semalam telah berlalu. Kami bisa beristirahat dengan baik ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh memasuki hari yang baru. Berkati urapi setiap hari yang baru ini ya Tuhan. Dan sekarang kami mau saat teduh. Kami mau dengar Tuhan bicara apa bagi setiap kami. Tuhan urapi kami semua. Biarkan kami duduk sebagai seorang murid. Berikan kami pengajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tema kita hari ini adalah menghancurkan intimidasi iblis. Menghancurkan intimidasi iblis. Buka kitabnya saudara. Siapkan Alkitabnya ya. Kita buka di kitab Matius 21. Matius 21 mulai dari ayat yang ke-18. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini, tetapi melalui firman ini kita mau belajar pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita itu tidak gampang diintimidasi oleh iblis. Ya. Sudah siap saudara dengan firman Tuhannya? Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau berbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Katakan amin saudara. Wow. Kita udah sering banget baca firman Tuhan ini. Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita saudara. Intimidasi, semua orang tuh pasti akan dapat serangan kayak gini. Siapa saja, selama kita masih berada di bumi ini, selama kita masih hidup, intimidasi akan jalan terus. Nah, kita tidak bisa menolak semuanya itu. Mau dapat serangan, mau kita siap atau enggak, namanya intimidasi akan selalu ada. Itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana cara mengatasi semuanya itu. Nah, seringkali kalau kita ngomong tentang intimidasi, kita itu udah langsung nyerang gitu aja. Kita pengennya tidak terganggu, kita pengennya tenang, kita pengennya tidak mengalami serangan-serangan. Kita tuh pengennya udah langsung kayak orang sakti gitu ya, langsung bisa ngatasi gitu aja. Enggak. Kita butuh namanya strategi, kita butuh namanya alatnya apa, senjatanya apa untuk bisa ngelawan intimidasi itu. Nah, apakah yang menyebabkan orang-orang itu gampang sekali kalah dengan intimidasi, bahkan tidak tahu caranya, ucuk-ucuk udah langsung nyerang gitu aja, yang ada apa? Kalah. Yang ada kita kalah. Makanya ketahui dulu diri kita siapa, bagaimana kita bisa menghadapinya, lihat dulu situasinya. Ya, yang penting itu adalah diri kita, saudara. Ya, jangan langsung melakukan penyerangan, karena kalau langsung melakukan penyerangan sudah pasti engkau kalah. Lihat ya, yang dilakukan Yesus, coba lihat dulu.
ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 itu kan karena Tuhan Yesus lapar. Yesus itu tuh juga sama seperti kita, manusia biasa. Bisa lapar. Yesus juga manusia biasa membutuhkan bantuan. Ya. Makanya kita itu adalah partnernya Tuhan. Namanya partner, kita tuh kan harus siap. Siap untuk Tuhan Yesus, gitu kan? Nah, Yesus juga sama seperti kita, merasa lapar, saudara ya. Lihat ini, dekat jalan, lihat, dekat jalan. Ini pohonnya itu dekat jalan, itu kan harusnya gampang toh untuk dipelihara. Namanya dekat jalan. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daunnya saja. Lihat, garis bawahi kata dekat jalan. Pohon itu, bayangkan bahwa pohon itu adalah kita. Pohon kalau yang ada di dekat jalan berarti gampang dipelihara. Ya. Terus itu harusnya mudah untuk dirawat. Kalau di pinggir jalan itu kan harusnya gampang sekali. Kalau misalkan nih contoh tanaman, saya punya tanaman saudara. Kalau tanaman saya itu tidak menghasilkan pertumbuhan, biasanya dicangkok atau mungkin disiangin gitu ya. Pokoknya daun-daun keringnya itu dibuang, itu kan gampang karena berada di pinggir jalan. Gampang sekali dipeliharanya, gampang sekali sebenarnya untuk kita rawat dengan benar. Kalau itu taruhnya di pinggir jalan. Kita itu kan sebenarnya adalah orang yang seharusnya tahu didikan. Kita itu tiap hari kita itu membaca firman Tuhan, tiap hari kita itu berdoa, memuji, menyembah Tuhan, gitu kan ya. Lihat, garis bawahi kata kalimat dekat jalan. Yang seharusnya adalah gampang dipelihara. Sama seperti kita. Kita itu ikut Tuhan Yesus sudah lama. Ya, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, ya, berbahasa roh, gitu ya. Baca firman Tuhan, belajar study Bible, membaca renungan tiap hari, melakukannya bahkan. Itu ibaratnya seperti pohon yang di dekat jalan ini. Yang seharusnya gampang dirawat, yang seharusnya gampang dipelihara, yang seharusnya itu menghasilkan buah yang lebat. Tetapi sayangnya, hanya daunnya saja. Demikianlah kita. Kita lagi nggak ngomongin tentang intimidasi terlebih dahulu loh. Intimidasi itu sebenarnya mudah untuk kita lakukan kalau apa? Kalau kita itu siap terlebih dahulu. Seperti si pohon ini, coba lihat. Pohon ini seperti kita yang berada di pinggir jalan. Tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mengetahui semua senjata perlengkapan Allah, tahu. Ada ketopong, ya, ada baju zirah, gitu ya. Ada pedang roh, gitu. Semuanya kita tahu, mungkin kita pegang. Tapi kita tidak tahu menggunakannya. Makanya lihat, di situ Tuhan katakan apa? Dekat jalan ia melihat pohon ara itu, dia lihat sama Tuhan. Tuhan itu melihat kita, saudara. Keseharian-hariannya kita itu dilihat sama Tuhan. Kita diajar sama Tuhan. Betul. Makanya waktu murid-muridnya, masih ingat kan? Murid-muridnya waktu berada di perahu, ada badai, Tuhan Yesusnya marah kan? Cuman badai loh, engkau gak bisa atasin. Nah, malah engkau ketakutan. Nah, demikian pula dengan pohon ara ini. Kata kuncinya ada dekat jalan. Kata kuncinya ada di dekat jalan. Dekat jalan itu bicara tentang apa?
muda, kita itu seharusnya adalah orang-orang yang mudah dididik. Orang-orang yang mengerti firman. Orang-orang yang notabene jadi Kristen lama sekali. Tetapi lihat, ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Kita terlalu memahami semua firman. Bahkan banyak, saya punya teman gitu ya, ngerti tentang firman. Kalau ngomong tentang firman, wah jago banget gitu. Kalau bahasa roh kencengnya abis-abisan. Wah, ora pasyika, cepat gitu ya. Kenceng gitu. Tetapi kebanyakan daripada itu gak menghasilkan buah. Nah, apanya yang salah sebenarnya, saudara? Kita itu kan sama. Coba, Anda dan saya sama, manusia juga. Makan beras, makan nasi, ya. Cuman mungkin beda lauk saja. Firman kita juga sama, Alkitabnya juga sama yang ini. Kita pergi ke gereja juga sama. Leader kita Tuhan Yesus sama juga. Nah, kenapa kok berbeda? Yang satu bertumbuh, yang satu mengalami kematian, yang satu nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa kok berbeda, saudara? Ini loh yang menyebabkan. Karena hanya berdaun saja. Kita bertumbuh lebat. Oh, ikut saat teduhnya Bu Keti tiap pagi. Tapi masih takut-takut. Tapi masih gampang frustrasi. Tapi masih gampang mengeluh. Kita tidak bisa membedakan antara suara Tuhan, suara iblis, sama suara diri kita. Kita pun tidak bisa membedakan. Padahal yang namanya dari Tuhan senantiasa mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan. Makanya waktu kita udah ketakutan, udah gemeteran sampai keringat dingin semuanya itu, pertanda bahwa ada yang tidak berbuah di dalam diri kita. Makanya kayak misalkan kayak TNI gitu ya. Kita mau berperang. Bisa nggak kita tidak latihan fisik? Ucuk-ucuk bawa aja senjata, bawa bedil, bawa senjata apa gitu ya. Sampai kita tidak bisa membedakan. Ini ada pistol, ada laras panjang, ada apa. Kita nggak bisa pakai itu. Nggak tahu caranya. Seperti itulah kekristenan. Kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan. 3 hal itu lakukan dengan setia, lakukan dengan berkali-kali, berlatihlah berkali-kali. Tapi kita suka nggak pakai. Makanya Tuhan katakan seperti ini. Pohonnya aja gede, tapi buahnya nggak ada. Yang membuat kita kalah dengan intimidasi karena apa? Tidak ada strategi yang kita lakukan. Salah satu strategi yang tidak kita lakukan adalah kita tidak memperhatikan kita berbuah atau tidak. Jangan langsung nyerang, saudara. Tadi malam ada yang konseling begitu ya. Dia suaminya sedang selingkuh begitu ya. Prediksi pertama menurut si istri adalah suaminya selingkuh. Lalu yang kedua, suaminya kena guna-guna gitu. Lalu dia konseling sama saya, dia bertanya sama saya, "Bu, kalau saya seperti ini gimana ya Bu caranya agar supaya saya bisa dijauhkan dari black magic gitu. Ini gimana caranya Bu? Saya itu kan sudah doa Bu, sudah berpuasa. Tapi kok suami saya semakin-makin." Nah, kebanyakan daripada kita tuh kayak gitu. Kita udah main serang aja. Ucuk-ucuk langsung doa, ucuk-ucuk langsung berpuasa gitu ya. Makanya nggak terjadi apa-apa. Bahkan makin kalah. Kenapa? Strateginya udah salah. Bukan langsung nyerang begitu. Lihat diri kita.
Nah, begitu udah lagi ngobrol gitu ya, kurang lebih 1 jam begitu, saya dapatkan banyak sekali poinnya. Ya, begitu saya masuk ke dalam gitu ya, ngobrol gitu, poinnya bukan tentang engkau harus menyerang ini dan itu, bukan. Poinnya ada di dalam diri kamu dan diri suami. Ya, makanya kenapa kok tidak bisa melakukan penyerangan? Karena dirinya belum berbuah. Seringkali kita itu salah dalam menghadapi peperangan itu karena kita tidak tahu caranya. Main maju aja, main nyerang aja. Makanya kita gampang kalah. Lelah di awal. Persiapkan diri terlebih dahulu. Di situ dikatakan apa? Katanya, kata Yesus pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus marah sekali. Kenapa? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus itu marah? Yang pertama, tadi kata kuncinya apa? Dekat jalan. Dekat jalan itu kan artinya apa tadi? Begitu banyak seharusnya kemudahan demi kemudahan karena di pinggir jalan. Kita itu dikasih kemudahan sama Tuhan. Kita diberkati, kita diurapi. Berapa sering saudara kita itu coba jemaat paling sering kan paling suka altar call, betul? Jemaat paling suka cari pendeta yang hebat-hebat. Jemaat paling suka altar call. Jemaat paling suka kalau didoakan. Jemaat paling suka kalau diurapi, deuyak-uyak kepalanya gitu kan. Jemaat paling suka kalau ngobrol gitu. Paling suka kalau terima 5 hal ini. Tapi kenapa kok bisa kalah? Karena maunya menerima. Wah, aku tadi tuh dapat firman Tuhan dahsyat banget. Engkau hanya mendengar kedahsyatan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, namanya firman Tuhan pasti dahsyat. Namanya penjelasan tentang firman Tuhan itu pasti dahsyat. Tetapi kalau kau hanya memasukkan itu firman hanya di telinga sini aja, tapi engkau tidak melakukannya, percuma saudara. Engkau pun tidak akan pernah bisa menang. Lalu yang kedua, altar call. Waktu altar call engkau didoakan, mungkin engkau dilepaskan gitu ya. Ingat baik-baik, pelayanan pelepasan tanpa engkau melakukan doa pujian penyembahan tiap pagi percuma juga. Ingat ya, di kitab Matius berapa ini ya, kembalinya roh jahat. Itu coba, roh jahat itu datang pada saat apa? Lihat ya, Matius 12 ayat yang ke-43. Roh jahat itu mencari tempat yang apa? Yang tandus. Lihat. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lihat. Kalau orang-orang itu keadaannya maunya cuma terima apa? Terima urapan gitu ya. Terima waktu altar call, terima kesembuhan gitu ya. Udah melakukan pelepasan, Bu, saya itu sudah melakukan pelepasan, tapi kok masih ada lagi. Kayaknya saya nggak bersih deh, Bu. Bukan nggak bersih, saudara. Anda tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Anda tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Makanya di kitab Matius tadi dikatakan apa? Kembalinya 7 roh jahat jauh lebih dahsyat. Engkau tidak menjaga itu. Jadi yang dipentingkan itu bukan engkau cari pendeta dahsyat, bukan cari altar call, bukan cari doa. Saya minta didoakan, Bu. Tolong topang saya doa, Bu. Walah. Mau ditopang doa kayak apapun, selama engkau tidak mau melakukan firman Tuhan, percuma. Kayak ini tadi. Daunnya lebat, padahal udah berada di pinggir jalan. Makanya Tuhan marah banget. Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak melakukan pengajaran yang Tuhan Yesus sudah berikan. Sampai Tuhan Yesus saja ngomong sama murid-muridnya, kenapa engkau tidak percaya? Ya, waktu Yesus lagi bobok manis, badainya datang, murid-muridnya udah kebingungan. Aduh, mau mati kita. Aduh,
gimana nih? Aduh, ini gimana? Yesus, Yesus mana Yesus? Yesus mana Yesus? Tiap hari murid-muridnya ngikutin Yesus. Kalau kita nggak mau praktek firman Tuhan, kalah terus, saudara. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, jangankan mau praktek, engkau tidak percaya dengan Tuhan saja, pasti engkau akan kalah terus-menerus. Itulah kenapa Yesus sampai semarah ini. Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Terus kalau pertanyaan kita begini, kok Tuhan Yesus tega ya sampai mengutuk ciptaannya sendiri gitu? Itu pohon kok bisa sih? Itu kan ciptaan Allah. Kok bisa dikutuk? Kok Tuhan jahat? Bukan Tuhan jahat, saudara. Pernah ngerasain gak? Waktu kita doa, waktu kita lagi stres gitu ya, kita doa, rasa-rasanya kita kayak ditinggalin. Pernah ngerasain kayak gitu gak? Ada dua hal sih. Yang pertama, kita ditinggalkan Tuhan karena apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua, rasa-rasanya kita itu sebenarnya kayak ditinggalkan, padahal sebenarnya gak ditinggalkan. Tuhan bisa marah sama kita loh. Yesus memang Allah penuh kasih. Tapi kalau kita tidak mau praktek firman Tuhan, kalau engkau tidak berani untuk melangkah, jadinya kayak si pohon ara ini. Firman Tuhannya sama yang dibaca. Alkitabnya juga, mereknya juga sama. Leader kita juga sama, Yesus. Kok bisa kalahan? Kenapa? Coba mari pagi hari ini kita merefleksi diri, saudara. Mari kita merefleksi diri. Apa yang menyebabkan kita tuh gampang kalah? Kalau tema pagi hari ini adalah menghancurkan intimidasi iblis, berkali-kali sudah dikatakan bahwa misi iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan akhir daripada iblis adalah binasakan kita. Dan semua intimidasi yang dilakukan iblis itu sifatnya menipu. Karena yang membuat keputusan kita percaya terhadap suara-suara itu adalah kita. Iblis tidak akan sentuh kita. Lihat, waktu Daniel berada di gua singa. Adakah singa itu menyentuh Daniel? Tidak, bukan? Apakah yang menyebabkan Daniel itu tetap aman di dalam gua singa itu, sementara singa-singa itu singa-singa kelaparan? Kata kuncinya 3. 3 kali dia melakukan doa. Kata kunci yang pertama doa pagi, doa siang, doa malam. Ini bicara tentang apa? Bukan tentang waktunya, saudara. Tetapi begitu dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang menyebabkan singa-singa itu diam di situ. Kita itu suka salah strategi. Ketika engkau kalah, ketika engkau takut, dalam nama Tuhan Yesus, hei ketakutan minggir. Copy paste kata-katanya Kathy. Tapi engkau gak berlatih secara fisik, engkau gak latih keimananmu, engkau gak latih otot-otot imanmu seberapa kuatnya, engkau gak berlatih. Makanya gampang sekali kena kalah. Tadi katanya Bu Kathy ngomongnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gak bisa copy paste doa orang, saudara. Gak bisa copy paste. Tadi kan saya sudah bilang, firman Tuhannya sama yang kita baca. Yang menyebabkan apa? Oh, karena Bu Kathy-nya hamba Tuhan. Bukan itu poinnya. Karena engkau tidak terbiasa berlatih untuk apa? Perang. Makanya waktu kalau ada kesempatan perang, hadapi. Kalau ada kesempatan ke perang itu jangan telepon pendeta. Tolong doain. Tolong, wah ini tolong. Itu kesempatan engkau berperang, tapi engkau cari bantuan orang. Kalah tidak? Coba aja Indonesia nih. Indonesia nggak punya TNI. Kalau terjadi peperangan, pinjem aja Amerika.
Pinjam aja nih orang-orang Israel. Kira-kira Indonesia akan menjadi orang gampang kalahan nggak bangsa kita? Manakah yang lebih penting, saudara? Kalau kita lagi sakit, Anda pergi ke dokter. Penyebab Anda sakit adalah karena kehujanan. Maka dokter akan memberikan kita obat flu, betul? Obat demam, biar demamnya turun, supaya nggak kena flu, gitu kan? Tapi mana lebih penting? Engkau menyiapkan payung, engkau menyiapkan jas hujan, engkau menyiapkan tubuhmu dengan berbagai macam vitamin, supaya engkau bisa aman dari hujan, atau engkau berkali-kali, nanti aja lah, nanti kalau sakit datang aja ke dokter, kan nanti tinggal minum obat. Mana lebih penting, saudara? Kebanyakan daripada kita itu nunggu sakit dulu. Kita lebih mementingkan obat. Makanya kita tidak pernah tahu strategi. Udah tahu ini musim hujan, engkau tidak minum vitamin, engkau nggak punya payung, engkau nggak punya jas hujan, wajar kalau engkau pada akhirnya kena flu. Kan yang penting bukan itu. Ini kitanya. Jadi makanya yang konseling tadi malam itu, kalau engkau datang kepada saya, Bu, gimana caranya menghadapi black magic? Bukan gimana caranya menghadapi black magic, engkau berubah dulu. Engkau berubah dulu, engkau nggak bisa langsung ucuk-ucuk melakukan penyerangan black magic. Yang ada engkau ditelan. Kitanya harus berubah terlebih dahulu. Lihat ini. Sampai Tuhan Yesusnya marah. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yang menyebabkan kita cepat mengalami kekalahan karena apa? Kita tidak menghasilkan apa-apa. Lihat. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sekalinya engkau takut, stres langsung kan? Sekalinya engkau cari pendeta terus-menerus, imanmu udah langsung mati saat itu. Ini loh. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi waktu kita mengalami ketakutan demi ketakutan, seketika itu juga maka kelemahan tubuh itu terjadi. Seketika itu juga frustrasi itu mengikat dirimu. Ketika ketakutan melanda. Demikian pula pada saat apa? Pada saat kita lagi ribut nih sama pasangan atau sama siapa gitu ya, ribut gitu ya. Tuhan katakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kita punya rasa waspada dengan hati kita. Ribut sama pasangan, dikit-dikit apa minta cerai. Berkali-kali ngomongnya cerai. Seketika itu juga engkau sedang mengambil spirit perceraian di dalam keluargamu. Engkau lagi pegang spirit itu. Ini kayak gini. Karena untuk bisa melawan intimidasi iblis, kitanya yang harus siap. Bukan bagaimana caranya melawan, bukan. Cara melawan itu, Roh Kudus yang berperang itu siapa? Roh Kudus. Tuhan yang berperang melawan kita. Dan kita diam saja. Artinya diam itu bukan berarti do nothing, gak ngelakuin apa-apa, bukan. Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang akan bekerja membela kita. Waktu Natal kemarin, saudara ya, di tempat kami Natal lebih dahulu gitu. Hari itu dari pagi, saudara, di tempat kami itu udah hujan gede dan wah petir itu dar gitu kan ya. Waktu saya bangun, saya lagi saat teduh begitu, Roh Kudus kasih ingat sama saya. Itu petir nyamber-nyamber karena apa? Ini Jakarta lagi mau pilkada, saudara. Nah, jadi biasanya itu adalah tanda bahwa ini black magicnya lagi saling perang dan perang begitu, saudara ya. Jadi setiap kali ada petir, ada apa kayak gitu ya,
Saya doa pujian penyembahan dalam nama Tuhan Yesus. Petir, diam dan tenanglah. Diam saat itu juga. Tenang saat itu juga. Apa yang menyebabkan waktu saya mengatakan, "Hei petir, engkau diam dan tenanglah." Apa yang menyebabkan itu bisa langsung diam? Bisa langsung tunduk? Karena berkali-kali, tiap kali ada tekanan, tiap kali ada hantaman, tiap kali ada persoalan, menghadapinya pakai kekuatan Tuhan. Butuh latihan fisik setiap hari. Agar supaya kuasa iblis itu tunduk, apa kata kita. Waktu hujan, kami mau ibadah jam 5 sore. Masih hujan ya, hujannya masih ya nggak terlalu besar seperti siang gitu ya. Waktu di mobil itu saya bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan hujan berhenti. Sampai nanti kami pulang, hujan kau tidak akan lagi ada. Berhenti dalam nama Yesus. Berhenti. Ini bukan tentang kesaktian, enggak. Roh Kudus yang kerja. Apa yang menyebabkan hujannya berhenti, saudara? Kok bisa tunduk hujannya? Kita siap dulu. Kita siap dulu. Lihat ya. Tuhan bilangnya bagaimana? Nanti Tuhan akan ngomong begini. Ayat yang ke-20 dulu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya pasti menjadi kering. Pada saat apa kita? Begitu kita mengalami ketakutan, langsung kita mengalami kelemahan tubuh, frustrasi berkepanjangan. Waktu kita tidak bisa menjaga hati kita, apa yang terjadi? Persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita, lihat aja. Itu akibat dari apa? Gak bisa jaga hati. Ini, kok sekonyong-konyong udah langsung kering? Waktu engkau tidak bisa menjaga mulutmu, waktu engkau gak bisa menjaga hatimu, terjadilah seperti yang kau katakan itu. Ini jadinya kayak gini. Kita ngerti firman, tapi kita tidak bisa melakukan. Sudah tahu bahwa firman itu, kayak tadi malam yang konseling sama saya. Kira-kira Bu, kalau saya cerai bagaimana? Menurut Ibu? Saya bertanya balik. Ya, gimana ya? Waktu kamu menikah dengan siapa? Dengan pasanganmu? Terus diberkati nggak? Ada pendeta nggak di situ yang memberkati? Ada. Waktu kamu menikah, ada pemberkatan? Kamu percaya nggak ada Tuhan Yesus di situ? Iya. Kamu percaya nggak waktu kamu menikah, kamu diurapi oleh Roh Kudus? Kamu percaya? Iya. Lalu sekarang kamu akan bercerai menurut kamu? Lalu dia terdiam. Itu yang menyebabkan engkau mengalami kekalahan karena apa? Mulutnya. Hatimu tidak terjaga dengan benar. Makanya jadinya kayak gini. Kok langsung jadi kering? Yang bikin kering dalam kehidupan kita adalah diri kita. Engkau ini punya senjata. Anda dan saya dikasih Tuhan senjata. Intimidasi itu akan selalu ada. Percayalah saudara. Intimidasi akan selalu ada. Dan iblis gak pilih kasih. Iblis itu menyerang semua orang. Dipikir hamba Tuhan gak bisa diserang. Bahkan lebih banyak saudara. Banyak serangan-serangan. Makanya ini lihat. Langsung jadi kering. Karena kita tidak menghasilkan. Hanya bertumbuh besar. Tapi cuma daun-daunan. Kalau petani melihat kayak begini, capek enggak? Udahlah, tebang aja. Kita ganti tanaman yang baru. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, lihat ini kata kunci berikutnya. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, garis bawahi,
percaya, dan tidak bimbang. Yang menyebabkan intimidasi itu mengikat di dalam kita waktu kita tidak percaya dan kita bimbang. Kayak tadi yang tadi malam datang. Bagaimana caranya, Bu, supaya black magic itu bisa saya hadapi? Saya frustrasi, Bu, di rumah rasanya nggak enak. Hamba Tuhan bisa aja sih membersihkan itu rumah. Tapi kalau engkau tidak bisa menjaga dirimu dengan benar, tidak melakukan doa, tidak melakukan pujian penyembahan, tidak melakukan baca firman Tuhan, memperkatakannya, dan tidak melakukannya, maka engkau tidak akan melatih dirimu untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan hujan itu waktu saya berkata bahwa di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan hujan, engkau diam dulu. Kami mau ibadah, hujan berhenti. Lalu hujan itu berhenti. Apa yang menyebabkan hujan itu berhenti? Karena yang pertama adalah saya percaya ada kuasa Tuhan. Yang kedua adalah saya percaya bahwa acara Natal itu adalah miliknya Tuhan. Jadi saya percaya bahwa waktu saya berdoa minta Tuhan agar supaya hujannya dihentikan, terjadilah sesuai imannya. Hujannya berhenti. Jadi gak ada orang sakti, gak ada, saudara. Tidak ada juga hamba Tuhan yang sakti, gak ada. Karena dia sudah melatih dirinya dengan berbagai macam tekanan, cobaan, hantaman, semua dihadapi. Pakai kekuatannya Roh Kudus ya, bukan pakai kekuatan pribadi. Lihat, aku, kata Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kalau pasanganmu mengatakan, kita bercerai saja, tergantung. Kita mau mematahkan kutuk perceraian itu, atau kita ya sudah, cerai-cerai aja. Ayo. Waktu pasangan ngomong kita bercerai saja, respon kita apa ini? Ayo. Seringkali itu kan sebenarnya waktu pasangan ngomong kita bercerai saja, iblis lepaskan itu di hadapan pasanganmu, lihat responmu. Kalau engkau berani mengatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap roh perceraian, diam dan tenanglah, engkau gak punya kuasa apapun. Saya percaya itu tidak akan terjadi. Kalaupun diizinkan terjadi perceraian, selama hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau tetap damai sejahtera. Karena kunci utamanya, tanda utamanya, waktu kita mengandalkan Tuhan adalah damai sejahtera. Itu tanda utama. Orang bisa melakukan apa saja terhadap kita, saudara. Tapi jangan biarkan kejahatan itu ada pada kita. Kalau orang lain melukai hati kita, jangan lukai balik. Biasakan berperang melawan apa? Hati. Beberapa hari waktu yang lalu, saudara, saya datang ke sebuah kantor gitu ya. Sebenarnya saya itu masih ada satu investasi gitu ya. Saya pikir itu investasi udah hilang lah ya, karena memang saya tidak ada kemampuan untuk melanjutkan gitu. Waktu saya mau datang ke sana, paginya saya sudah berdoa terlebih dahulu. Saya sudah berdoa, Tuhan, kalaupun pada akhirnya ini investasi hilang, gak apa-apalah Tuhan. Buat saya tetap damai sejahtera, agar supaya pikiran saya tidak kepada uang. Buat saya tidak frustrasi hanya karena uang. Tapi berikanlah aku damai sejahtera. Aku merelakan itu. Apapun hasilnya nanti waktu meeting, aku percaya kepadamu pasti yang terbaik. Orang kalau responnya benar, Tuhan pasti kasih damai sejahtera. Betul aja, saudara. Saya berangkat damai sejahtera. Bahkan waktu di ruang meeting,
Saya mendengarkan ya, ininya nanti begini, akan dapat segini, dan lain sebagainya. Saya mengalami kerugian yang begitu banyak. Yang kembali nggak banyak juga. Tapi hati saya tetap damai sejahtera. Apa yang menyebabkan damai sejahtera itu melingkupi diri saya nggak frustasi sama sekali. Padahal itu nominalnya gede sekali, saudara. Apa yang menyebabkan damai sejahtera? Karena responnya benar. Saya tidak mau diperbudak dengan uang. Kalaupun hilang, ya sudah. Karena ini tadi, ini loh, praktekin aja. Selama engkau percaya dan tidak bimbang. Emangnya kalau saya kehilangan investasi itu, saya langsung miskin gitu? Kan enggak toh? Kan tetap masih bisa hidup toh? Selama masih bisa hidup, selama masih bisa melayani Tuhan, selama masih sehat, that's it. Udah cukup itu. Coba aja kalau respon saya, aduh itu kan uang, aduh ya Tuhan, saya ngumpulinnya susah. Saya ininya susah Tuhan. Kalau saya kehilangan kayak gini, frustrasi nggak sayanya? Tanpa disadari, kalau respon saya seperti itu, saya bisa mengalami kelemahan tubuh dan frustrasi berkepanjangan. Saya berangkat dengan damai sejahtera, saya meninggalkan ruang meeting damai sejahtera. Orang tuh kalau mau jalan sama Tuhan, kuncinya cuma itu. Percaya saja. Bayangkan, manusia seperti saya yang cinta uang ini, tiba-tiba diperhadapkan dengan satu situasi yang engkau harus siap kehilangan begitu banyak rupiah. Kalau kita nggak mau praktek firman Tuhan, yang ada engkau frustrasi, saudara. Lihat nih, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Lihat. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sama kayak tadi, di dalam nama Tuhan Yesus, hei petir, geluduk, diam dan tenanglah. Karena saya tahu, itu petir dan geluduk bukan petir dan geluduk karena hujan. Itu karena saling serang, black magic. Bentar lagi Jakarta mau pilkada. Para pendoa udah pada tahu tuh kayak begitu. Makanya kita sebagai anak Tuhan kalau terganggu dengan kayak gitu, suruh diam. Itu bisa berhenti, saudara. Bahkan saya sudah berkali-kali, saudara, kalau misalkan mau berangkat ke kantor gitu ya, hujan gitu ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, stop dulu. Sewaktu saya berangkat kerja, hujan, stop dulu. Sampai saya nyampe di kantor, baru kau boleh hujan. Itu berkali-kali terjadi, saudara. Apa yang menyebabkan? Saya bukan pawang hujan loh. Saya bukan pawang hujan ya, saudara. Saya bukan pawang hujan. Kita tuh punya kuasa. Ambil tuh kuasanya. Ambil. Makanya kita sendiri dulu. Yang diperlengkapi itu kita sendiri dulu. Berapa sering, saudara? Namanya dukun itu sering sarang saya. Karena kenapa? Keluarga saya ini keluarga bukan keluarga okultisme, keluarga politik yang serangan okultismenya itu besar sekali. Tapi bagaimana bisa itu serangan tidak terjadi pada saya? Saya juga tidak melakukan apa-apa, saudara. Nggak melakukan apa-apa. Beres dulu hatinya, beres dulu pikirannya, melakukan doa pujian penyembahan. Terus ini loh, nggak terus percaya dan tidak bimbang. Gak usah ngapa-ngapain. Yang berperang Tuhan, bukan kita. Lima roti dan 2 ikan. Gak bisa terjadi yang namanya 12 bakul kalau apa? Tidak ada ucapan syukur.
Kata kuncinya yang menyebabkan 5 roti dan 2 ikan itu menyebabkan 5.000 orang, bahkan 10.000, 12.000 itu bisa makan kenyang. Kata kuncinya ada di mana? Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang menyebabkan mujizat perekonomianmu terjadi itu karena apa? Engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan keadaan apapun. Orang mengucap syukur itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Sewaktu saya dikejar-kejar debt collector puluhan tahun yang lalu, yang menyebabkan pada akhirnya saya bebas dari namanya utang, apa saudara? Ucaplah syukur di hadapan Tuhan. Jangan cari kekuatan sendiri. Tapi kan debt collector datang terus. Tuhan kasih kuasa perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, nanti ketika debt collector datang, buat hatinya dilembutkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa berkata-kata dengan benar, Tuhan. Dan buat hati saya gak sakit waktu dia ngomong jelek ya Tuhan. Tapi lembutkan hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Lihat, begitu pintu saya buka, saya ketemu debt collectornya. Debt collectornya gak ngomong apa-apa. Bayar ya Bu, jangan lupa gak bayar. Udah gitu doang. Langsung dia pergi dan setelah itu gak kembali lagi. Kuasa perkataan itu berasal dari apa? Urapan. Makanya urapan daripada Tuhan jangan kau sia-siakan. Kita semua diberikan kuasa yang sama. Tapi yang membedakan adalah ininya beres dulu. Hatimu beres dulu. Engkau gak punya sampah. Engkau tahu mengucap syukur. Gak usah ngapa-ngapain. Aku disini kerja kok. Makanya kayak tadi malam yang konseling sama saya, engkau gak akan bisa tengking black magic itu kalau engkau sendiri masih suka kepahitan, masih marah, bahkan engkau mengutuk pasanganmu. Yo gak iso. Engkau mau doa, mau puasa kayak apapun, tetap boten sakit alias gak bisa. Apa yang menyebabkan Daniel tidak dimakan sama si singa itu? Daniel itu kenapa toh? Kok dimasukkan ke gua singa, saudara? Tahu enggak ceritanya? Ketaatan. Dia tahu bagaimana taat kepada Tuhan. Orang taat sama Tuhan, mau diserang kayak apapun, mau diperlakukan kayak apapun, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia hidupnya takut akan Tuhan aja. Takut sama Tuhan saja. Betapa tenangnya si Daniel itu. Bahkan singanya duduk manis gitu ya. Gak apa-ngapain. Gak ada kan ceritanya Daniel dimakan sama singa. Singanya yang duduk manis. Taat sama Tuhan. Jagalah urapan Tuhan itu. Tiap hari, tiap pagi kita diurapi sama Tuhan. Waktu kau bangun pagi, ucapkan syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang sudah kau berikan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Ucapkan syukur. Jangan kau awali hari dengan bersungut-sungut. Apalagi sepanjang hari kau penuhi dengan ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Orang yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran adalah orang-orang yang susah mengucap syukur. Bagaimana? Mengucap syukur itu tanda, mengucap syukur itu selalu apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kalau Tuhan bisa tolong kita, kenapa cari pertolongan yang lain? Apa yang menyebabkan kita tuh suka takut? Gak mau praktek. Kalau ada orang nyakitin hati kita, senyum aja dulu. Senyum aja dulu, saudara. Karena waktu kau senyum, sebenarnya kau sedang mempertahankan hati dan mentalmu. Dipertahankan dulu.
Karena kalau sekalinya hati udah sakit, mentalnya udah sakit, lelah semuanya. Gak bisa tidur, butuh obat. Hari gini engkau masih minum obat buat bisa tidur. Nah ini kan salah kan? Salah strategi. Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Kita juga harus punya rasa ketertiban itu. Waktu engkau gak bisa tidur, praktekkan ini. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, yang membuat engkau gak bisa tidur karena engkau gak percaya dan engkau bimbang terus menerus. Bukan memperkatakan aku percaya Tuhan, tapi keringet dingin semuanya. Aku percaya Tuhan, tapi gemeteran. Iblis akan tertawa sama kita. Makanya waktu kita itu bisa menjadi orang yang kuat adalah ketika ada badai persoalan, hadapi. Karena itu menguatkan otot kerohanian kita, otot iman kita justru pada saat kita mengalami badai itu. Apa yang menyebabkan saya tetap bersuka cita walaupun saya kehilangan bisnis saya, kehilangan pekerjaan saya, bahkan semua investasi saya hilang sedemikian banyaknya itu. Apa yang menyebabkan saya tetap sukacita? Yaitu apa? Ucap syukur. Saya tidak mau diperbudak dengan uang, Tuhan. Buat saya tetap damai sejahtera. Saya merelakan semuanya itu. Buat saya tetap mengucap syukur. Karena saya percaya saya jalan bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita berlatih ngomong kayak begini, Tuhan tahu kok ininya kita. Gak mungkin Tuhan tidak pelihara saya, gak mungkin. Termasuk Tuhan gak mungkin gak pelihara kau. Orang yang jalan bareng sama Tuhan ada gak hidupnya gak dipelihara? Pasti dipelihara, gak mungkin gak. Pemeliharanya gak cuma tentang apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Bukan itu. Damai sejahtera, sukacita, tetap bisa tidur, saya tetap bisa pelayanan. Amin. Hadapi. Intimidasi iblis sifatnya menipu. Aduh, gimana ini ya? Gak ada jalan keluar. Karena kita ngomongnya tidak ada jalan keluar. Ucapan itu dihati-hati. Ini tahun 5785 itu adalah tahun dimana itu double grace. Angka 5 itu bicara tentang grace, tentang anugerah. Anda harus tahu, Anda belajar ya, cari referensi tentang tahun 5785. Ini adalah tahun double grace. Tapi ini juga tahun terbukanya pintu jendela pertobatan. Pertobatan itu jauh lebih penting. Saya mengerti sungguh kenapa diizinkan Tuhan hilang semuanya itu. Supaya apa? Saya hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Memang selama ini gak ada pertobatan gitu katanya. Bertobat sih, tapi gak sungguh-sungguh. Pertobatan, saudara. Lalu yang kedua, bagaimana supaya ini pohon tetap bisa berbuah? Bagaimana supaya kekristenan kita itu bisa berbuah? Nabur. Jangan kok gak nabur. Yang ditabur apa? Lihatlah orang-orang di sekeliling sana. Doakan mereka, layani mereka, kasih mereka makan, kasih mereka perhatian, doakan mereka.
itu engkau sedang menabur benih. Ingat, petani tidak akan pernah menuai apapun kalau tidak ada benih yang ditabur. Kalau engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan. Suatu kali ada adik rohani saya gak mau datang ibadah. Saya tanya, kenapa kamu gak datang ibadah? Karena hujan, Kak. Kamu diberkati Tuhan, bisa pesan taksi, kuat bayar taksi juga, tapi engkau gak mau datang. Hanya gara-gara hujan. Perhatikan, engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi engkau gak mau menabur buat orang lain. Lalu engkau mau menuai apa, saudara? Sebelumnya saya tidak paham. Saya waktu kehilangan pekerjaan, hal pertama yang Tuhan lakukan apa? Bukan nepuk-nepuk dada saya, Kathy, sabar ya, nanti aku akan berikan kau pekerjaan baru. Enggak. Tuhan enggak begitu. Ambil depositomu yang satu itu, cairin depositonya, belikan sembako, bagikan kepada mereka. Sekarang saya ngerti loh, saudara. Apa yang menyebabkan Tuhan suruh saya melakukan itu? Ternyata di memasuki tahun kering, memasuki tahun yang susah, Tuhan mengajarkan apa? Tabur benih di waktu engkau susah. Paham saya akhirnya. Oh, ini maksud Tuhan. Makanya gak heran saya tetap berkelimpahan. Saya tidak kekurangan apapun. Saya gak ngomong tentang apa yang saya makan, apa yang saya minum. Saya tetap makan. Yang saya maksud adalah saya tetap berlimpah dengan damai sejahtera. Saya punya tubuh tetap sehat, puji Tuhan. Tabur benih. Sampai saya punya teman. Kamu buang-buang waktu, Kathy. Ngapain kamu ngurusin orang? Tiap hari konselingin orang. Orang gak mau bayar kamu. Terus kamu mau makan apa? Orang kalau pemikiran dunia kayak begini. Sampai ada teman saya bilang begini, kamu bikin aja biro konseling begitu. Kamu pasang budget begini. Ini pelan Tuhan loh yang ngomong kayak begitu. Saya tertawa, saudara. Saya tertawa. Kamu gak tahu Tuhan suruh saya apa. Kita makanya kalau circle-nya gak benar, kalau kau punya teman pergaulan gak benar, kau akan terseret ke situ. Orang sakit hati ngumpul sama sakit hati. Udahlah, pas keringnya kayak Ponara ini. Kalau kau sedang berkekurangan, ini kayak teman saya, wah, utangnya banyak banget. Lalu cerita ke temennya sebelahnya, iya, saya juga banyak utangnya. Kita pinjam bank aja yuk. Di sana tuh ada kok. Kemarin tuh saya dapat ini. Bener tuh. Utangnya banyak, ketemu sama temannya yang utangnya banyak, kemudian dikasih tahu kalau ada bank yang nawarin utang gitu ya, nawarin utang banyak gitu, nanti kita bagi-bagi. Keseret nggak? Keseret. Kalau kau punya utang, jangan kau bayar pakai utang juga. Buat apa kita doa, pujian, penyembahan, tapi kau cari jalan keluar sendiri? Engkau gak butuh Tuhan. Makanya bergaulan itu penting. Dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau curhat, itu penting. Ini kayak tetangga saya ini. Kebetulan ada dari bank, ada suatu bank itu ya, bisa mengeluarkan 200 juta, terus mereka bagi-bagi 50 apa 100 gitu ya. Segitulah. Oh, 50 dibagi sama yang lain-lain gitu. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, puji Tuhan ada pinjaman. Loh, kok pinjaman, kok puji Tuhan? Akhirnya apa, saudara? Gak ada kemampuan buat bayar. Kalau kita tuh belajarlah di situasi yang susah itu, andalkan Tuhan. Keluarga kami pada waktu
Namanya aja keluarga politik, serangan black magicnya ya kuat banget gitu. Yang bisa kami lakukan adalah apa? Pujian penyembahan. Iblis nyerangnya pakai apa? Pujian penyembahan lawannya. Iblis bikin ketakutan. Pujian penyembahan lawannya. Orang-orang yang dilepaskan sama black magic itu apa? Dilepaskan ketakutan. Saya punya kakak, wah takut banget, pindah-pindah kamar karena dia merasa diserang. Itulah yang disebut dengan intimidasi. Saya bilang, bukan kamu yang pindah-pindah kamar. Lawan itu intimidasi. Intimidasinya lawan. Aduh gimana? Kakak saya itu sampai bertahun-tahun, hampir bertahun-tahun dia nggak bisa tidur. Karena dia diganggu terus-menerus. Tapi giliran saya ada di rumah, baik-baik aja keadaannya. Lawan dengan pujian penyembahan. Tidak asal nyanyi, tidak asal bunyi. Tapi bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Bangun rasa cintamu kepada Tuhan. Waktu seseorang kirim santet gitu ya, wah, saya merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya hanya berbahasa roh, saudara. Saya nggak lakukan apa-apa. Saya hanya berbahasa roh. 10 menit, 15 menit, hilang dengan sendirinya. Sampai saya dikasih penglihatan sama Tuhan. Saya melihat itu berada di luar pagar kami, rumah kami gitu ya. Itu pertanda bahwa orang itu gak bisa serang kami lagi. Bisa aja hanya di pagar, di batas. Makanya kalau misalkan kita lagi ada serangan seperti itu, biasanya yang saya katakan adalah di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan, hei iblis, sampai di situ aja, balik ke tempat asalmu. Balik. Sudah tenang habis itu. Belajar saudara ya. Sewaktu kita menghadapi segala sesuatunya, belajarlah hadapi. Supaya engkau dan aku menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya engkau dan aku menjadi orang yang kuat. Karena untuk menjadi orang yang kuat, kita butuh yang namanya latihan otot, latihan fisik. Daud tidak akan dipercaya Tuhan menjadi raja kalau Tuhan tidak melihat kebiasaannya Daud. Kebiasaannya Daud apa saudara? Memelihara domba. Dia datang ke hutan-hutan. Di hutan banyak sekali binatang buas. Itu kan area yang membahayakan. Tapi Daud menghadapi binatang buas udah biasa. Makanya biasakan diri kita itu menghadapi hal-hal yang buas-buas itu tadi tuh. Hadapi saja. Tapi waktu kita menghadapi, jangan tidak percaya dan jangan engkau bimbang. Kau harus percayakan kuasa Tuhan. Sedikit bimbang saja, tumbang kau. Saya pernah saudara, begitu ketakutannya saya waktu gak punya pekerjaan, saya takut sekali. Yang ada apa? Ini saya sakit saudara. Dada saya sakit sekali. Itu kelemahan tubuh. Itu tipuan iblis. Ketakutan demi ketakutan. Engkau gak bisa makan. Engkau gak akan dipelihara. Engkau gak akan bisa bayar rumah. Engkau gak akan bisa bayar mobil. Engkau gak akan bisa bayar ini. Waduh, intimidasi itu. Tapi ketika mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis diam. Kamu berisik di telinga saya. Mundur iblisnya. Apa yang menyebabkan iblis tunduk? Karena kita tunduk pada Roh Kudus. Maka iblis tunduk pada omongan kita. Kuncinya taat. Kuncinya berbuah. Nih, jangan kayak pohon ara ini.
cuma daunnya tok, gak berbuah. Buah dari kekristenan itu apa toh? Kasih. Jangan simpan sampah. Yang kedua, buah dari kekristenan apa? Banyak mengucap syukur. Memuji menyembah Tuhan, itu buah. Jangan cari urapan. Jangan cari khotbah-khotbah yang menyenangkan hati. Bangkitkan dirimu. Ya, bangkitkan dirimu. Jangan cari khotbah-khotbah yang menyenangkan kuping. Apalagi kalau ngomong tentang mujizat, ngomong tentang berkat. Wah, yes, amin, yes, amin. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, percuma, saudara. Engkau akan tetap menjadi orang yang kalah. Amin. Jadi, bagaimana menghancurkan intimidasi iblis? Yang pertama, iblis menyerang jemaat yang tidak berbuah. Pastikan kita berbuah, ya. Yang kedua, iblis mengintimidasi orang yang mudah bimbang dan tidak percaya. Jadi sebenarnya intimidasi itu datang pada saat apa? Kita di depan pintu bimbang dan pintu ketidakpercayaan. Waktu engkau berdiri di depan pintu itu, makanya intimidasi datang. Ya. Lalu yang ketiga, gunakan otoritas Allah. Gunakan otoritas Allah. Otoritas Tuhan apa? Doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan, itu otoritas. Waktu kita melakukan doa, pujian, penyembahan dan melakukan firman Tuhan, itu urapan Tuhan itu turun. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Padahal sebenarnya gak ada apa-apa di tangan. Tapi dia mengatakan Tuhan terima kasih untuk segala berkat-Mu. Waktu kita ngomong Tuhan terima kasih, urapan Tuhan itu turun. Urapan damai sejahtera, urapan sukacita itu turun. Kalau orang dunia mengatakan begini, kan kita gak makan damai sejahtera, kan kita gak makan sukacita. Itu ada loh yang ngomong kayak begitu. Lalu saya katakan, engkau merendahkan kuasa Tuhan atas damai sejahtera dan sukacita. Orang mengalami kelemahan tubuh karena hilang damai sejahtera dan sukacita. Orang mengalami stres karena hilang damai sejahtera dan sukacita. Orang mengalami ketakutan demi ketakutan karena hilang damai sejahtera dan sukacita. Lalu engkau meremehkan dengan mengatakan bahwa aku gak makan damai, aku gak makan sukacita, aku butuh beras, aku butuh minyak, aku butuh gula. Engkau salah. Yang membuat hidupmu berbahagia adalah damai sejahtera dan sukacita. Yang bisa ngasih itu cuma Tuhan. Amin. Gunakan otoritas Allah. Lalu yang keempat, kalau tadi yang pertama adalah iblis menyerang jemaat yang tidak berbuah. Yang kedua, iblis menyerang orang yang bimbang dan tidak percaya. Yang ketiga, gunakan otoritas Allah. Yang keempat, ayo praktek. Praktek. Jangan dikit-dikit susah. Gak ada jalan keluar. Mulut-mulut dijaga. Jangan seperti orang yang tidak tahu kuasa Tuhan. Mulutmu dijaga. Kita bentar lagi udah mau memasuki tahun 2025. Kedepannya akan begitu banyak kesusahan. Kalau kita nggak berlatih dari sekarang, kita akan susah tersenyum di tahun depan. Berlatih ya sekarang. Kita mau menghadapi tahun kering kek, mau menghadapi tahun apa kek, nggak usah takut. Nggak usah takut. Berapa banyak investasi yang hilang di depan saya? Nilainya miliaran. Saya biarkan saja. Apa yang menyebabkan saya? Ya sudah, kalau hilang ya sudah. Apa yang menyebabkan itu? Karena saya berani mengucap syukur di dalam tekanan itu. Praktek, saudara. Kalau Anda nggak praktek, nggak bisa. Mau kaya apapun, praktek loh, mister. Waktu praktek memang nggak enak. Saya kasih tahu. So, waktu kita praktek, ayo, pagi hari ini sebelum kita doa, kita praktek ya. Waktu kita, saya nggak tahu apa yang teman-teman sedang hadapi, saya tidak tahu. Tapi mari pagi hari ini kita praktek.
Waktu kita mau melakukan firman Tuhan, ada korban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Korban itu adalah engkau sakit hatimu ketika apa? Sakit hati bukan karena sakit bagaimana ya. Engkau mengalami satu rasa sakit pada saat engkau mengucap syukur. Engkau mengalami satu tekanan yang begitu besar, yang kau harus mengepalkan tangan dengan begitu ketakutan, tapi engkau berani mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Lalu engkau seperti begitu rasa kegelisahan yang begitu besar, tetapi engkau berkata, Tuhan, aku mau percaya bahwa engkau pegang kendali. Itu korban. Itu korban namanya. Sekalipun tekanannya gede sekali, tapi engkau belajar memberikan tubuhmu, jiwamu, dan rohmu kepada Tuhan, memperkatakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku gak bisa melakukan ini tanpa engkau. Ayo pagi hari ini, praktek saudara. Hurabashikala. Oh yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Hurabashikala. Ayo yang bisa berbahasa roh saudara. Hurabashikala. Oh ya wala rabaya shala wala. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami banyak salah kepadamu. Ampuni kami seperti pohon ara ini yang tidak menghasilkan buah. Ampuni kami yang sering tidak percaya. Ampuni kami yang sering bimbang ini ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah turunlah atas setiap kami. Kami minta ketenangan daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta keteduhan hati-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Hanya Engkau segala-galanya buat kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau di hati kami. Berhabitasilah Engkau di hati kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, ambil alih kehidupan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ketenangan itu hanya berasal daripada Tuhan. Yang membuat tenang bukan uangmu. Yang membuat tenang bukan kembalinya keluargamu secara utuh, bukan. Yang membuat tenang dirimu bukan jabatanmu, bukan apa yang menjadi punyamu, bukan. Yang membuat tenang hidupmu adalah kehadiran Roh Kudus menetap di dalam batinmu. Itu kebahagiaanmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, boleh saja semua terjadi. Tapi izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu selama-lamanya. Tapi syarat daripada Roh Kudus tinggal di dalam dirimu adalah rasa syukurmu memiliki Tuhan. Bersyukur saudara. Yang ikut live ini banyak sekali yang mengalami rasa kesusahan dalam mempercayai Tuhan. Belajar bersyukur di dalam tekanan. Belajar bersyukur pada saat pintu tertutup. Paksakan dirimu berterima kasih kepada Tuhan. Sewaktu jalan keluarnya tidak ada. Tuhan ingatkan pagi hari ini. Kalaupun engkau diizinkan gagal, tetaplah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan ambil alih kegagalanmu itu. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami kehancuran, ucaplah syukur di hadapan Tuhan. Waktu engkau dihadapkan dengan kehancuran itu, Tuhan ambil alih kehancuran itu.
Belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Intimidasi itu sifatnya palsu. Yang kau dengar selama ini itu ada palsuan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh ketakutan, aku mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gak punya kuasa apapun atas jemaatmu yang ikut live ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan segala roh ketakutan, kau tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ya Tuhan damai sejahtera. Sukacita menetap atas jiwa jemaatmu ini. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Banyak ucap syukur saudara. Banyak ucap syukur saudara. Jangan terlalu banyak ngetik. Lakukan. Praktek. Fokus sama Tuhan. Jangan ngetik terus. Fokus. Fokus. Ngomong sama Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ada yang sedang dilepaskan saudara. Ada satu impresi yang kuat Anda sudah dilepaskan Tuhan. Hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Wow, Tuhan baik. Wow, Tuhan baik. Terima kasih Yesus, Engkau membawa kesembuhan bagi setiap kami. Biarlah kami tenang pagi hari ini. Biarlah kami dipuaskan dengan hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ada yang merasa sangat tegang sekali hidupmu. Engkau mengalami tegang sekali karena ketakutan. Relax. Relax. Saya merasakan ketegangan itu saudara. Relax. Tidak usah takut. Tuhan pegang kendali kehidupanmu. Tenangkan dirimu saudara. Tenangkan dirimu. Waktu engkau tenang, iblis gak bisa intimidasi. Waktu engkau ngucap syukur, iblis gak bisa intimidasi. Tenangkan dirimu. Amin. Tenangkan dirimu. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati batinmu, diberkati hatimu, diberkati. Biarlah damai sejahtera Allah menetap di hatimu selama-lamanya. Kasih karunia Allah turun atas setiap kami semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan buat kami menjadi berhasil, kuat, sehat, bersukacita, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Praktek terus ya. Jadi nanti kalau terasa lagi intimidasi datang lagi, praktek kayak tadi. Tenangkan dulu, nyembah Tuhan, ucap syukur. Gitu terus ya. Praktek sekarang ya. Selamat mencoba. Yesus menyertai Anda semua. Shalom.